Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kiri kan kanan. Yang terhormat Kepala Desa Durenan, Bapak Imam Syafi'i SE/SPG. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan KKN PDR Perang Garuda II, Ibu Arbaul Fauziah MSI. Yang saya hormati pemateri Bapak Wahyu Yunarko SE dan Bapak Syamsul Umar SMMA, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti webinar dengan tema Manajemen BUMDes dan Sosial BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingannya kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya sebagai pengelola acara akan membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acaranya yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan-sambutan, keempat acara inti, tidak penutup atau doa. Bapak Ibu serta rekan-rekan benar, marilah kita buka acara Diridho ilahi langsung sebelah kanan. Al-Fatihah. Panten nanti. Amin, amin, ya robbal adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya pada silakan. Tidak pernah bertemu Bunda sih. Boleh semua terus Itu kan yang ditutup. Oh, ditutup nih. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari dosen bimbing lapangan KKN PDR kepada Arbaul Fauziah MSI, disilakan.
Cek, sudah dengar suara saya ya? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Maftuhin MAG selaku Rektor IAIN Tulungagung. Yang kami hormati Kepala Desa Durenan Bapak Syafi'i SEFPD. Yang kami hormati Ketua Bumdes Durenan Mas Yusuf Mardia. Yang kami hormati Bapak Wahyu Yuniarko SE selaku pemateri satu kita pada webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Syamsul Umam SHIMA selaku pemateri kedua pada webinar hari ini. Seluruh mahasiswa KKN PDS Karanggading 2 yang selalu kami sayangi dan kami banggakan, dan tak lupa seluruh peserta webinar dari seluruh penjuru dunia yang berbahagia. Ya, lebih indah kita ucapkan pertama kali melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita saling bersilaturahim melalui webinar pada hari ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak besok mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim bersama melalui kegiatan webinar ini. Nah, kegiatan webinar ini merupakan salah satu program kerja dari mahasiswa KKN Karanggading 2 yang dilaksanakan oleh Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Gitu nih hadirin. Jadi karena saat ini kita sedang dilanda COVID-19, maka tentunya sangat berpengaruh di berbagai sektor, baik sektor ekonomi hingga di bidang pendidikan. Nah, KKN sendiri ini juga salah satu sebagai program wajib mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa S1 kami. Jadi mau tidak mau harus terlaksana. Akhirnya kampus memiliki kebijakan membuat aturan baru untuk mengadakan KKN dalam sistem PDR atau virtual dari rumah. Jadi firma KKN PDR ini baru pertama kali dilakukan. Jadi ya kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan aturan dan perencanaannya. Jadi ya kami mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kendala yang terjadi ketika di lapangan. Dan saya juga sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Imam Syafi'i selaku Kades dari Desa Durenan dan Mas Yusuf selaku Ketua Bumdes yang telah mengizinkan dan sudi memberi kesempatan kepada mahasiswa kami untuk KKN di sana, untuk belajar di sana, menimba ilmu di sana, serta mengabdi di sana. Terima kasih sekali. Dan ini agak unik ya, ketika saya itu pertama kali mengizinkan ke Mas Yusuf selaku Bumdes, tidak sengaja kami ngobrol panjang lebar sana sini, walaupun perbincangannya itu lewat WA, ya ternyata kami itu bergerak di bidang yang sama. Jadi sama-sama bergerak di bidang tanaman. Dan Mas Yusuf ini ternyata beliau juga pemuda berbakat yang bergerak di bidang budidaya tanaman, sedangkan saya sendiri kebetulan juga dosen biologi yang hasilnya juga tumbuhan. Nah kebetulan saya juga selama ini searching tempat yang memungkinkan untuk mahasiswa kami mengadakan praktikum lapang. Jadi ya kami harap semoga nanti ke depan kita bisa menjalin silaturahim terus melalui bekerjasama di dalam hal ini. Kemudian kami juga berterima kasih banyak kepada kedua narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu Yuniarko serta Bapak Syamsul Umam yang telah berkenan bersedia untuk mengisi acara webinar pada hari ini.
Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa KKN PDR Perang Garuda 2 yang telah bekerja keras hingga webinar ini terlaksana pada hari ini. Dan juga terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara pada hari ini. Kiranya demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Arbaul Fauziah MSI disampaikan terima kasih. Sambutan yang kedua dari Kepala Desa Durenan pada Bapak Imam Syafi'i SE SPD, disilakan. Cek. Suara saya terdengar betul ya? Cek. Iya. Cek. Oke. Iya, Pak. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Bu Arbaul Fauziah MSI. Yang kami hormati materi. 1, Bapak Wahyu Yuniar OSE. Materi kedua, Bapak Samsul Umam SHI MA. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar ini. Salawat dan salam selalu terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Kami banggakan mahasiswa peserta KKN di Sandurenan. Sebelumnya saya akan memberi sedikit penyempurnaan terkait perizinan. Kemarin beberapa mahasiswa datang ke balai desa kami dan kami mengizinkan. Harapan kami untuk ke depan apabila IAIN mengadakan KKN ke Desa Sandurenan lagi, izinannya dimulai kepadanya Bupati, cekinya PMD, tembusannya camat dan desa. Kalau PMD mengizinkan, Desa Sandurenan selalu siap terbuka untuk pelaksanaan KKN. Jadi biar tidak ada yang merasa tertinggalkan dengan adanya acara KKN ini. Jadi harapan saya selaku kepala desa, nanti perizinannya disempurnakan pelaksanaan KKN dari IAIN. Karena desa kami sudah dari TS juga pernah KKN di Desa Sandurenan, dari Jaya pernah, dari STKIP Trenggalek juga pernah KKN di Desa Sandurenan, alhamdulillah. Dan saya selalu terbuka untuk saling mengkaji ilmuwan, untuk belajar bersama, mengembangkan pengetahuan kita bersama. Kemudian yang perlu kami betulkan juga untuk Mas Yusuf, itu ketua BUMDesma. Bukan BUMDes, BUMDes itu milik desa, kalau BUMDesma itu milik dari beberapa desa. Kemudian ada lagi sebenarnya istilahnya BUMADes. Nanti apa beda BUMDes, BUMDesma, BUMADes itu biar dijelaskan oleh pemateri yang lebih rinci dan mendetail. Karena ada perbedaan yang pokok di antara ketiga BUMDes tersebut. Nah, untuk Desa Sandurenan, alhamdulillah saat ini kita sudah mempunyai 2 unit usaha untuk BUMDesnya dan 1 BUMDesma. BUMDesma ini terlahir dibidangi oleh saya sendiri selaku kepala Desa Sandurenan untuk mengorganisasikan, mengordinir dari 5 desa untuk membentuk badan usaha yang permodalannya dari 5 desa. Alhamdulillah, gayung bersambut dari Kementerian Desa pada saat itu begitu digalakkan adanya desa kawasan, yang mana desa kawasan ini diharapkan lebih bisa memberdayakan dari desa-desa yang mempunyai ikatan untuk maju dan berkembang bersama-sama. Jadi desa itu diharapkan jangan maju sendiri, tapi harus bisa maju bersama-sama dalam satu kawasan. Alhamdulillah kami kepala desa berlima sepakat untuk membentuk badan usaha desa bersama, yang mana akhirnya kita gayung bersambut dengan Kementerian Desa diberi dosa
pembinaan dari desa kawasan, PMD bergayung sambut juga, dan alhamdulillah berdirilah Bumdesma. Kemudian yang masih dirintis lagi Pertasopnya, kemudian yang dirintis juga memproduksi air minum kemasan dari Higas, yang pusatnya dari Singapura sebenarnya. Karena ada beberapa kelebihan atau nilai tambah yang ada di desa kami, mempunyai sumber pompa, sumber bawah tanah sudah sebenarnya punya kedalaman 130 meter. Sehingga ini daripada tidak kurang-kurang berdaya guna, dari Kementerian Desa kemarin kami dibawa ke Higas untuk memproduksi air kemasan, dan ini masih proses terus kita jalani, mudah-mudahan nanti juga bisa terlaksana di desa kami, sehingga akan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dari 5 desa yang tergabung dalam kawasan pedesaan yang ada di Kecamatan Durenan. Kemudian mudah-mudahan nanti dari pemateri juga bisa dikupas kendala-kendala yang mungkin ada yang telah dikaji oleh mahasiswa KKN dari AIN, ini nanti bisa mengupas tuntas kendala-kendala yang ada di Bumdes, Bumades maupun Bumdesma, sehingga tujuan dari badan usaha desa itu betul-betul bisa tercapai dan terlaksana. Cuman pengalaman kami sebenarnya juga disayangkan dari Kementerian Desa yang awalnya ada program pembentukan kawasan perdesaan, yang Kabupaten Trenggalek termasuk di dalam salah satu pembinaan dari kementerian, adanya pergantian aturan, pergantian menteri, sehingga Kabupaten Trenggalek tidak lagi termasuk dalam pembinaan kawasan perdesaan dari kementerian. Dan harapan kami sebenarnya pemerintah daerah yang mengambil alih untuk tetap diadakannya pendampingan untuk kawasan perdesaan, yang mana tujuan utamanya untuk mengembangkan Bumdes. Sehingga untuk di Sandurenan ini sebenarnya merasa seperti anak ayam yang kehilangan induk. Kita mulai berjalan, mulai mengembangkan sayap usahanya, ditinggal oleh pembinanya, sehingga sedikit banyak kendala yang harus kami hadapi. Bumdesma, BUMN shop-nya aja sementara ini masih kita tutup kembali karena ada kendala dengan mitra kerja kita dari PT Perdagangan Indonesia, ada kendala dari Pertasopnya, ada kendala dari pembinaan-pembinaan yang lain. Sehingga harapan kami dengan adanya webinar ini kita bisa menyebarluaskan apa-apa yang menjadi permasalahan ada di Bumdes, Bumades maupun Bumdesma. Sementara dari kami, Kepala Desa Sandurenan, banyak berucap terima kasih sekali kepada IAIN yang telah mempercayai desa kami untuk belajar bersama pengembangan Bumdes, Bumades maupun Bumdesma untuk meningkatkan dan lebih memberdayakan desa dalam hal perekonomiannya. Dan saya akhiri, tidak lupa kami mengucapkan banyak-banyak minta maaf apabila terjadi kendala, kesalahan dari pribadi maupun dari pemerintah desa kami. Mudah-mudahan semua itu tidak menjadi kendala untuk menjalin hubungan kita yang lebih instan lagi. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Imam Syafi'i SE SPD disampaikan terima kasih. Acara yang keempat yakni acara inti. Untuk acara inti saya serahkan kepada moderator yaitu Ibu Arbaul Fauziah MSI. Kepada Ibu Arbaul Fauziah MSI disilakan. Terima kasih atas waktunya MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saya ucapkan selamat datang kepada kedua narasumber kita, Bapak Wahyu Yuniarko SE. Selamat datang Bapak di acara kami. Siap, Bu. Alhamdulillah. Selamat datang juga kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Syamsul Umam SHIMA. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah sudah bergabung ya. Selamat datang juga kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat bergabung di acara kita. Saya Arbaul Fauziah akan memoderatori acara webinar hari ini.
yang bertema manajemen BUMDes dan sosial BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Namun sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan webinar ini. Yang pertama, untuk tata tertib webinar, yang pertama adalah kepada seluruh peserta, dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama pemaparan materi berlangsung. Kepada yang sudah men-unmute, saya ucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk presensi webinar, silahkan peserta mengisi di kolom chat dengan mengisikan nama dan asal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, adapun sertifikat webinar nanti akan dibagikan setelah acara webinar ini selesai atau paling lambat sehari setelah acara webinar ini berlangsung melalui email masing-masing peserta. Itu tata tertibnya. Kemudian yang kedua untuk susunan acara webinar hari ini, yang pertama adalah pemaparan materi dari kedua narasumber, dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Jadi nanti bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal instansi atau asal daerah, kemudian pemateri yang dituju, dan pertanyaan yang akan diajukan. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kemudian, sedikit mengenai tema webinar hari ini ya. Hari ini kan kita temanya adalah manajemen BUMDes dan sosial BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa. Nah, materi ini kita ambil itu sebenarnya kami sudah mengetahui bahwa sebenarnya di desa itu banyak potensi-potensi yang sudah dikembangkan. Namun karena adanya COVID-19 ini, mungkin kita perlu adanya adaptasi untuk kebiasaan baru bagaimana mengelola potensi-potensi tersebut dalam pemanfaatan teknologi baru, jadi seperti digitalisasi dan sebagainya. Nah, untuk pemaparan lebih luas nanti akan dijelaskan oleh Bapak Wahyu Yuniarto SE. Beliau memang pakar yang sangat berkompeten di dalam bidangnya ya, alhamdulillah bisa datang, terima kasih. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari Bapak Wahyu Yuniarto SE. Beliau lahir di Tulungagung pada tanggal 10 Juni tahun 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi dan Lingkungan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Beliau beralamat di Perung Bumi Aura Persada Sembung, dan sebentar lagi beliau akan membawakan materi yang berjudul BUMDesa sebagai kekuatan baru ekonomi di desa. Untuk waktu presentasinya 45 menit Bapak nanti. Siap. Alhamdulillah. Jadi langsung saja untuk waktu, marilah kita simak bersama dan kita saksikan bersama pemaparan materi dari narasumber yang pertama kepada Bapak Wahyu Yuniarto SE. Waktu kami persilahkan. Baik, bisa didengar ya? Ya. Jelas ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Arbaul Fauziah dari IAIN, Mbah Lurah Imam Syafi'i, SE SWD. Ngapunten, saya manggil Mbah Lurah karena sudah terbiasa menyebut Pak Lurah itu dengan Mbah, jabatan Lurah. Yang kami hormati Bapak Pemateri, Bapak Samsul Umam, SHI MA, dan juga yang kami hormati Pak Lianto, kebetulan hadir pada acara webinar pada kesempatan pagi hari ini. Pak Lianto itu dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Lianto sudah bergabung bersama kita semuanya. Barangkali nanti bisa memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan terkait dengan BUMDes. Jadinya Pak Lianto ini adalah pakarnya terkait dengan BUMDes. Kebetulan beliau dari Dinas PMD Provinsi Jawa Timur yang khusus menangani tentang BUMDes. Kita sering webinar bareng.
Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT. Bahwasanya pada kesempatan pagi ini masih diberikan limpahan taufik hidayah dapat berkumpul di acara webinar ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita selalu diberikan keberkahan, dan kita selalu berikan kesehatan, dan semoga wabah virus corona ini segera lenyap di bumi tercinta Indonesia dan di Kabupaten pengelolaan hasil produk perikanan, di mana tujuannya ialah agar memperkuat desa agar tidak kebingungan bagaimana cara mengolah produk unggulan desa yang ada di desa, sehingga kita pertemukan desa-desa itu dengan dinas-dinas yang terkait. Harapannya desa punya produk unggulan desa, one village one product, harapan kami seperti itu. Terus yang ketiga ialah harga pasar dipamorkan dengan broker dan tengkulak. Dengan adanya BUMDes, harapannya bisa menggeliatkan sektor ekonomi. Dengan BUMDesnya maju, otomatis nanti desa juga akan mencicipi kemajuan dari BUMDes tersebut. Dengan cara bagaimana? Karena BUMDes ketika maju akan memberikan sumbangsih kepada pendapatan asli desa. Dengan adanya pendapatan asli desa yang berlimpah, nanti ketika dana desa suatu saat nanti akan beralih akan beralih ke dalam bentuk lain, okay. Nanti desa sudah tidak bingung lagi ketika desa sudah mendapatkan pendapatan asli desa dari BUMDes. Itu kita semangati kepada desa agar desa itu bisa mendapat ada pendapatan lain selain dari dana desa, yaitu salah satunya dari pendapatan asli desa, agar nanti ketika dana desa, saya kembali lagi, ketika dana desa ada prioritas lain, tidak lagi menjadi prioritas ke desa, barangkali seperti itu, nah desa sudah maju, sudah siap, sudah ada anggaran yang menyamai dengan dana desa. Yang berikutnya ya, dana desa semakin besar. Beberapa desa di kita di Kabupaten Tulungagung sudah kebingungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Jadi beberapa desa yang cukupnya kita anggap perkotaan itu sudah mulai habis infrastrukturnya. Oke, terus kemana lagi pertanyaannya? Pembangunan dia akan kemana lagi? Itu lagi kita arahkan kepada infrastruktur yang menunjang sektor ekonomi. Jadi saya sampaikan membangun pasar desa, membangun kios desa, membangun infrastruktur yang mengarah kepada ekonomi. Itu. Yang berikutnya, prioritas penggunaan dana untuk membangun pemberdayaan masyarakat. Ini tadi yang sudah saya sampaikan. Terus yang terakhir ya, di Kabupaten Tulungagung sudah terbentuk 257 desa. Barangkali di Kabupaten Trenggalek juga sama saya kira. Cuman di Kabupaten Tulungagung setelah kita pilih dan kita pilih itu ada beberapa kategori. Yang pertama, BUMDes yang berkategori maju itu sebanyak 41, BUMDes yang berkategori berkembang sebanyak 85, BUMDes yang berkategori pemula atau rintisan itu sebanyak 131, sehingga masih banyak PA kita karena ada kategori yang masih pemula 131, sehingga mungkin perlu sinkronisasi dinas PMD dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan potensi desa, itu banyak sekali potensi desa. Halo? Masih didengar ya? Oke, terkait dengan potensi desa, yaitu yang pertama potensi perkebunan, potensi perikanan, ada potensi desa energi terbarukan, lalu ada komoditas UMKM, potensi pertanian, juga ada potensi wisata. Nah, ini di Kabupaten Tulungagung ini lagi booming terkait dengan, mungkin di Trenggalek juga sama gitu Pak, booming kaitan dengan desa yang berpotensi sebagai desa wisata. Desa wisata ya. Nggih, semangat membangun desa melalui wisata, Mbak. Ya, siap. Ada beberapa yang perlu mungkin kita kunjungi ya, sebagai bentuk
inspirasi kita semuanya. Kabupaten Tulungagung ada desa wisata di wilayah Kendal Bulur yang dengan ikonnya keris Kulapak gitu, yang di sana menyediakan potensi bunga, dan sama Mbak Lurah juga mau ditingkatkan lagi pengembangan di wilayah timur karena masih ada tangkah desa yang ada yang perlu dikembangkan di sana. Terus ada di wilayah Mulyasari Pagerwojo itu ada namanya Loka Hayangan, itu semacam wisata desa. Ada juga potensi susu di sana di wilayah Mulyasari, dan saya kira masih banyak lagi potensi-potensi wisata yang sudah sinkron dengan BUMDes. Kami berharap baik di Kabupaten Tulungagung maupun di Trenggalek terkait dengan wisata perlu sinkron dengan BUMDes. Bagaimana? Karena wisata itu salah satunya ada penggeraknya, namanya Pok Darwis. Pok Darwis perlu dirangkul, jangan dijadikan rival. Jadi Pok Darwis dirangkul, dijadikan unit usahanya, kerja bareng, kerja bersama antara Pok Darwis dengan BUMDes agar sama-sama bisa menggerakkan ekonomi makan, harapan seperti itu. Kali permodalannya dari mana? Permodalan itu ada beberapa, masuk permodalan dari APBDes, ada penyertaan modal desa. Unit usahanya apa saja? Banyak sekali. Untuk unit usaha kami sampaikan di belakang lebih komplit. Pendapatan kotor, omsetnya berapa? Harian, mingguan, bulanan berapa? Terus keuntungannya berapa? Nah, yang berikutnya PA desa. Ini yang kami tekan. BUMDes itu masih kepada pendapatan. Nah, jadi ketika BUMDes itu belum memberikan sumbangsi kepada pendapatan desa, pasti kadernya pasti bentuknya. Terus penyerapan tenaga kerja, ini berapa? Yang di luar pengurus itu berapa? Sementara data yang kami bisa serap dari beberapa desa itu antara rentang penyerapan tenaga kerja sekitar 30 sampai 40 tenaga kerja yang asli lokal. Sehingga harapannya dengan adanya BUMDes ini bisa saja ketika bisa menyerap tenaga kerja tidak ada pengangguran. Harapannya seperti itu. Di BUMDes harapannya seperti itu. Terus bentuk kemitraan. Tadi sudah disampaikan Mbak Lurah, Ndurinan ada bentuk-bentuk kemitraan. Di Kabupaten Tulungagung itu ada bentuk kemitraan dengan agritel.id. Agritel.id itu ialah semacam marketplace yang ada di sebenarnya skupnya nasional. Agritel.id itu menjembatani pemasaran. Apa saja bisa dijembatani? Masuk sayur-sayuran, kalau sayuran yang organik. Terus ada produk perikanan, lalu ada produk perkebunan. Seperti kemarin barusan kita koordinasikan dengan Desa Mulyasari, ternyata Mulyasari itu ada potensi bunga kenanga. Dan pada waktunya itu dulu memang salah bunga kenanga, sehingga di beberapa tahun terakhir ini tidak laku, bahkan ada yang dicabuti bunga kenanga. Ya, kami koordinasikan dengan pihak Agritel, ternyata Agritel ada pasar di luar pulau, Pak. Ada pasar di luar pulau terkait dengan pengembangan bunga kenanga, pemanfaatan bunga kenanga, sehingga kita sinkronkan dengan Agritel dengan pihak BUMDes. Dan alhamdulillah sampelnya sudah diambil dan kami berharap nanti bisa ada kerjasama lebih lanjut lah antara BUMDes dan Agritel. Dan juga kemarin kita ke beberapa BUMDes yang di wilayah Tanggungan
itu ada potensi pisang. Kami sinkronkan dengan pihak agritel juga. Ternyata di beberapa pulau itu ada minim dan sangat membutuhkan pisang biar nggih. Tapi sami terus terkait dengan pisang biar. Di beberapa pulau itu membutuhkan sangat banyak terkait dengan potensi pisang. Ya, kemarin sudah kita sampaikan, kita linkkan antara BUMDes yang ada di wilayah Jurung Ngerjo, terus kesediaan itu sudah kita sampaikan. Terus masih banyak lagi juga kaitan dengan jahe. Ternyata laku pasaran. Itu butuh sehari informasinya dari detail bisa mencapai 1 ton. Itu di wilayah Nares, saya tidak begitu paham wilayah daerah mana itu. Yang jelas ada permintaan yang besar, skala besar terkait dengan jahe merah dan juga jahe bread yang kecil, yang pedas itu. Terus terkait dengan kemitraan tadi disampaikan oleh Pak Lurah, ada bentuk kemitraan dengan Pertasok. Di Kabupaten Agung juga ada bentuk kemitraan beberapa desa yang sudah dibangun dan sudah realisasi, yaitu di desa Pakel, lalu ada di Mulyasari, satunya saya lupa, ada 3 yang sudah terbangun dan sudah terrealisasi terkait dengan kemitraan BUMDes dan Pertasok. Dan ke depan ini sudah dilakukan pensurveian dari pihak Pertamina terkait pengajuan lokasi-lokasi baru. Dan masih bentuk banyak lagi terkait dengan kemitraan dengan kita, termasuk ada Tokopedia, ada Shopee, terus nanti depan juga ada bentuk kemitraan dengan ada BUMN. Nah, kita akan perluas lagi bentuk kemitraan yang intinya ialah sama-sama dengan keuntungan di dalam kedua belah pihak. Lanjut ke badan usaha milik desa. Di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disampaikan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang berikutnya menjalankan usaha di bidang ekonomi, pelayanan umum, tidak berorientasi pada keuntungan keuangan, tapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, salah satunya melalui bansos. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa, memberdayakan masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. Ini maksudnya begini, dari hasil usaha yang dihasilkan oleh BUMDes maupun BUMDesma, itu ada beberapa persentase yang digunakan untuk bantuan kepada masyarakat miskin melalui dana hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir lainnya. Jadi ada dana sosialnya untuk yang diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. Yang berikutnya ialah badan usaha seluruh atau BUMDes ialah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan dari BUMDes yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6, yang pertama ialah meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Maksudnya ada beberapa desa di Kabupaten Tulungagung, mungkin juga yang ada di Trenggalek, pengoptimalisasian aset desa, yaitu tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan BUMDes, yaitu dalam bentuk kalau tanah kas desa itu biasanya digunakan untuk sarana wisata desa yang tadi sudah saya sampaikan. Di Kendal Bulur Nan Klopak yang ikonnya keris itu memanfaatkan tanah kas desa yang dikelola, yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMDes. Dan untuk informasi terakhir untuk hari Sabtu dan Minggu omsetnya sudah mencapai hampir menyentuh angka 10 juta untuk omsetnya. Yang ketiga adalah meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi desa. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan bisa mengoptimalkan potensi ekonomi desa yang ada. Misalkan ada potensi ekonomi dalam bidang dalam usaha, misalkan ada potensi di desa, misalkan
jagung. Nah, kalau jagung itu dijual belikan di pasar, pasti lakunya pasti minim. Pasti hanya untuk kan ternak. Nah, jagung. Tapi jika desa itu sesuai dengan potensi desanya bisa mengolah, katakanlah jagung menjadi popcorn, kalau dikemas secara baik dan berkualitas itu harganya jauh lebih bagus. Dan juga kaitan dengan pisang. Pisang itu ketika bisa dikemas menjadi keripik, menjadi lain sebagainya, itu akan memberikan nilai tambah yang luar biasa kepada desa dan juga kepada masyarakat sekitar. Yang berikutnya ialah pengembangan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga. Tadi sudah saya sampaikan, BUMDes itu bisa bermitra dengan BUMDes yang lain. Juga bisa melakukan kemitraan dengan pihak ketiga. Tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa BUMDes yang di Kabupaten Tulungagung itu bermitra dengan perhutani terkait dengan pengelolaan pantai. Itu di wilayah Pantai Coro itu BUMDes bermitra melakukan perikatan, melakukan MOU dengan pihak perhutani. Dan juga tadi sudah saya sampaikan pihak ketiga BUMDes bisa bekerja sama dengan Pertamina yang dengan produknya yaitu Pertasto. Yang berikutnya tujuan BUMDes ialah menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum desa. Jadi BUMDes itu bisa bermitra dengan siapa saja terkait dengan yang mendukung kebutuhan layanan umum warga. Kebanyakan BUMDes itu bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Contohnya, BUMDes itu punya BUMDesmat, ada semacam gerai, ada semacam toko lah, itu menyediakan segala kebutuhan masyarakat. BUMDes juga bekerjasama dengan bank terkait dengan transfer, terus pembuatan kartu dan sebagainya. Itu dengan beberapa bank. Terus BUMDes juga bisa bermitra dengan kantor pos terkait dengan pembayaran. Oke. Terus yang berikutnya ialah BUMDes itu harapannya bisa membuka lapangan kerja. Dengan adanya BUMDes bisa menyerap tenaga kerja. Tadi saya sampaikan beberapa wisata yang ada di Kabupaten Tulungagung bisa menyerap tenaga kerja. Sementara info yang kami dapatkan, yang kami rekapitulasi yaitu menyerap tenaga kerja antara 30 sampai 40 tenaga kerja di luar pengurus. Tujuan berikutnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dan bayangkan ketika desa-desa itu punya BUMDes yang seluruhnya maju, sudah tidak kebingungan. Seperti teman-teman saya tidak pernah merasakan ketika lulus kuliah bingung mau ngapain, mau melamar keluar kota, biasanya keluar kota. Okay. Ketika BUMDes itu sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan, nanti adik-adik dari perguruan tinggi tidak usah melamar ke luar, tapi desa kalau bisa mencukupi kebutuhan itu ya, mari kita sama-sama membangun desa. Mari kita sama membangun desa melalui BUMDes. Yang tujuan berikutnya ialah meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Ini tujuan intinya dari pengembangan BUMDes, yaitu agar desa itu bisa berdaya, agar desa bisa maju melalui subsidi atau pendapatan asli desa melalui dari BUMDes. Terkait dengan pertimbangan pendirian BUMDes, yang pertama, pendirian BUMDes bisa muncul dari inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa. Dan kami amati BUMDes yang jalan, wisata yang dikelola BUMDes yang jalan ialah itu mayoritas didominasi ialah kiprah dari pemerintah desa yang diwakili oleh Mbah Lurah. Ini rata-rata seperti itu. Ya memang rata-rata seperti itu karena yang punya power dan yang punya budget itu Mbah Lurah, sehingga prioritas pertama dalam rangka pendirian dan pengembangan BUMDes yaitu melalui dari Mbah Lurah. Tapi perlu sinergi, tidak hanya Mbah Lurah saja. Oke, karena BUMDes itu suatu lembaga, BUMDesnya juga harus ada inisiatif untuk mengembangkan BUMDes. Dan juga tidak hanya itu, selain pemerintah desa, pengurus BUMDes, tapi juga tokoh masyarakat dan juga BPD harus soulmate, bersama-sama membangun desa.
Karena ada beberapa contoh di beberapa desa itu yang tidak jalan itu karena ada kurang harmonisan antara pemerintah desa, BPD dan pengurus BUMDes. Yang kedua ialah potensi usaha ekonomi desa. BUMDes didirikan itu harus melihat potensi desa potensinya apa, lalu unit usaha yang bisa dikembangkan apa, disesuaikan dengan potensi yang ada di desanya. Yang ketiga, sumber daya alam desa. Yang berikutnya sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes. Memilih pengelola BUMDes itu harus tepat. Memilih BUMDes, pengelola BUMDes harus tepat. Dipilih seorang pengurus BUMDes yang memang benar-benar punya jiwa kewirausahaan. Ada waktu, dan juga punya komitmen. Karena menjadi pengurus BUMDes tidak serta-merta begitu dia langsung duduk, langsung dapat gaji, langsung dapat bayaran, tidak. Karena memang harus puasa dulu. Kalau orang dulu itu ketika mau sakti kan puasa dulu. Nah, itu juga berlaku di pengelola BUMDes juga. Jadi pengelola BUMDes sih tidak langsung begitu menjabat itu langsung dapat gaji, tidak. Karena pengurus BUMDes harus berkarya dulu, harus membuahkan hasil. BUMDesnya harus menghasilkan dulu, baru nanti ada persentasenya yang mengarah kepada gaji. Yang berikutnya penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola bagian dari usaha BUMDes. Jadi modalnya dari BUMDes didapatkan dari penyertaan modal. Penyertaan modal dari mana? Di APBDes. APBDes sumber dana apa saja, termasuk salah satunya yaitu dari desa. Tata cara pendirian BUMDes diawali dari proses musyawarah desa yang merumuskan pendirian BUMDes, terus organisasinya pengelola seperti apa, modal usahanya BUMDes dari mana, lalu juga merancang AD/ART BUMDes, lalu ditetapkan menjadi peraturan desa tentang pendirian BUMDes, sehingga menghasilkan BUMDes. Dan terkait dengan organisasi pengelolanya bisa penasehat ex officio yaitu Mbak Lurah, terus pelaksana operasionalnya itu ketua sekretaris bendara, bisa dibantu unit usaha, lalu pengawas bisa dari rekan-rekan BPD atau tokoh masyarakat yang ditunjuk. Oke. Ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan permodalan. Ini tinjauan manfaat sebelumnya tadi sudah saya sampaikan. Dan ini tinjauan manfaat dan jenis usaha. Mungkin kami perlu sampaikan ini data sesuai dengan Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang kebentukan BUMDes. BUMDes itu bisa membuat kegiatan usaha. Yang pertama ialah air minum desa. Di beberapa desa di Kabupaten Tulungagung ada yang unit usahanya pengelolaan air minum desa yang bekerjasama dengan Pokmas yang mengelola air minum desa. Yang kedua ialah ada usaha listrik desa, bisa lempangan. Terus ini yang paling banyak di Kabupaten Tulungagung unit usaha yang banyak yaitu terkait dengan penyewaan alat perkakas pesta, itu menyewakan sound system, bisa menyewakan tapak, dan ada sebagian yang BUMDes itu menjadi IU-nya pesta. Yang kedua terkait dengan bisnis penyewaan, yaitu penyewaan gedung. Ada beberapa BUMDes di Kabupaten Tulungagung yang diserai asetnya oleh pemerintah desa untuk mengelola gedung pertemuan, terus juga ruko, dan lain sebagainya. Dan juga terkait dengan usaha perantara atau jasa pelayanan, ini juga banyak sekali diminati oleh BUMDes di Kabupaten Tulungagung, yaitu jasa pembayaran listrik. Terus ada PAM juga, terus transaksi perbankan juga ada. Terus pasar desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat. Pasar desa ini yang bisa dilihat istilahnya kinerjanya, yaitu pasar desa yang ada di Ngerance itu sudah bekerjasama dengan
BUMDes dan menghasilkan banyak sekali pendapatan hasil desa. Terkait juga usaha produksi dan perdagangan barang, BUMDes itu bisa membuat pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi, pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, karena ada beberapa sumur yang dimanfaatkan oleh BUMDes dikelola menjadi air minum juga ada di Tulungagung. Terkait dengan bisnis keuangan mikro, jadi BUMDes itu bisa menyediakan jasa kredit pinjaman bagi masyarakat. Terkait dengan kredit ini, memang kita arahkan tidak kepada kredit karena mungkin permasalahan sama yang di Durenan, beberapa desa mengeluh kreditnya tidak bisa berjalan, sehingga kita ambil kebijakan monggo BUMDes itu ya boleh lah kaitan dengan penyediaan kredit kepada masyarakat boleh, tapi lebih kita prioritaskan pada sektor-sektor yang sektor real. Yang terakhir, pengembangan kapal desa berskala besar. Ini BUMDes itu bisa menjadi holding, bisa jadi manajernya. Pengembangan kapal desa berskala besar untuk pengoperasian nelayan kecil. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat. Tadi kalau BUMDes itu menjadi holding, bisa mengakomodir beberapa rangkaian jenis usaha yang ada di kelompok masyarakat. Ini lanjut, kami berikan contoh BUMDes yang ada di Kabupaten Tulungagung terkait dengan pola kemitraan. Kebetulan kami ambil contoh terkait dengan perhutani. Jadi ada beberapa BUMDes yang melakukan perikatan dengan perhutani yang punya lahannya, lalu di situ ada wadah LMDH, yaitu juga masyarakat dari sekitar situ. Terus untuk BUMDesnya itu dari pendanaan masuk pupuk, bibit, dan obat-obatan. Dan terkait dengan kemitraan ini ada namanya PKS, perjanjian kerjasama pengelolaan lahan di bawah tegaan. Ada MOU-nya antara BUMDes dengan perhutani. Itu terjadi beberapa desa di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan pasca pandemi sekarang ini, kami harapkan BUMDes itu merevitalisasi BUMDesnya. Dan beberapa permasalahan yang terjadi yang mendasar ialah kurang adanya dukungan kepala desa dan dari Pokmas. Memang ada, kami akui ada beberapa desa, mungkin juga terjadi di wilayah Trenggalek ya Mbak. Memang Mbak Lurah itu mindsetnya macam-macam. Ketika membangun BUMDes itu ada yang masih enggan. Dan tugas dari Dinas PMD bersama dinas-dinas terkait ini memberikan pemahaman mindset kepada stakeholder yang ada di desa, tidak hanya kepala desa tapi stakeholder juga perlu dipahamkan bagaimana meningkatkan ekonomi kerakyatan itu. Salah satu strateginya yaitu melalui pengembangan BUMDes. Masalah yang kedua ialah kurangnya kemampuan BUMDes untuk menghasilkan dan meningkatkan pendapatan. Yang memang kita juga akui dalam rangka pembentukan pengelola BUMDes ini memang SDM-nya kadang-kadang yaitu tadi kurang ada jiwa kewirausahaan, kurang ada jiwa bisnis, terus masih kebingungan bagaimana membuka celah potensi yang bisa dikembangkan dengan BUMDes, membuka celah bisnis, melakukan uji kelayakan terkait dengan bisnis, dan untuk mengatasi hal tersebut di Dinas PMD ini membentuk namanya klinik seperti yang ada di provinsi juga untuk klinik di Kabupaten Tulungagung. Klinik ibaratnya klinik itu sebagai puskesmas tujuannya atau dokter tujuannya ialah mendeteksi penyakitnya BUMDes itu apa. Misalkan butuh penguatan SDM, butuh penguatan manajemen, berarti nanti kita akan arahkan obatnya yang mengarah kepada pas sesuai dengan penyakit yang ada sesuai dengan BUMDes. Nah, dan di klinik BUMDes ini
ini ada 6 personil yang kita tunjuk, dan sebenarnya masih kita rencanakan di penganggaran PAK ini akan membentuk klinik BUMDes yang terdiri dari beberapa personil, dan harapannya nanti ketika menemukan permasalahan di desa, menemukan penyakitnya apa, nanti akan ada semacam solusi terkait dengan permasalahan BUMDes. Yang ketiga ialah kurangnya kemampuan pengelola BUMDes dalam hal transparansi, profesionalitas, dan pengembangan BUMDes. Ini terkait dengan tata kelola pengelolaan keuangan BUMDes. Kebetulan Pak Lianto, kami boleh cerita, sebelum di bidang ekonomi saya menggeluti terkait dengan sistem keuangan desa. Jadi nanti ke depan terkait dengan BUMDes ini juga akan kita samakan dengan BUMDes. Harus ada pembagian terkait dengan pengelolaan keuangan BUMDes, dan insya Allah nanti mohon izin Pak Lianto, kami berkoordinasi bekerjasama dengan pihak BPKP agar pengelolaan BUMDes ini ada semacam standarisasi begitu di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan pengelolaan BUMDes ini ada aplikasi namanya Siap BUMDes, dan nanti akan kita gebyar di seluruh Kabupaten Tulungagung. BUMDesnya harus transparan, terus melaporkan terkait dengan perkembangan pengelolaan keuangan desanya, keuangan BUMDesnya kepada kita. Sehingga ketika kita punya data, karena di Kabupaten sudah online Pak, dengan sistem keuangan desa, ketika saya kemarin di bidang sistem keuangan desa itu kita sudah online, artinya ketika desa itu melakukan transaksi, kami juga bisa melihat dan kami juga bisa melakukan teguran kepada desa, karena tiap hari itu hukumnya wajib kita mantau kepada desa sudah transfer, termasuk juga pelaporan ke DD, laporan ke BPKP, BPK, bahkan KPK, karena kita ada komitmen dengan KPK, 3 bulan sekali kita melaporkan kepada KPK terkait pengembangan sistem keuangan desa. Nanti ke depan BUMDesnya juga akan seperti itu, dan salah satunya butuh kerja keras Dinas PMD, dan mohon dibantu kalangan praktisi dan juga dari perguruan tinggi, masuk adik-adik KKN macam ini. Dalam mengatasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal, ini BUMDes di Kabupaten Tulungagung kita buatkan sarana, yaitu digitalisasi desa dan BUMDes dalam bentuk aplikasi, dengan harapan produk-produk unggulan desa nanti akan bisa dipasarkan dan juga bisa memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat yang membutuhkan, utamanya di masa-masa sulit seperti ini. Dibuatkan digital semacam website, aplikasi, agar nanti produk unggulan desa itu bisa tampil, bisa show up di situ, sehingga ada transaksi. Kami siapkan aplikasinya, dan PR kita bersama bagaimana menciptakan produk unggulan desa, bisa menciptakan produk unggulan BUMDes yang ditampilkan di aplikasi tersebut, semacam Tokopedia nanti akan kita siapkan di Kabupaten Tulungagung. Terkait dengan kebijakan atau strategi, waktunya masih lama ya ini? Di berapa menit ini tadi? Masih Bapak, nggih, monggo dilanjut. Masih lama ya? Nggih, masih 10 menit. 10 menit ya? Nggih. Terkait dengan kebijakan strategi dari Dinas PMD, ini yang sudah dilaksanakan. Yang pertama yaitu pembaharan regulasi. Saya sampaikan Perda, Perbuk, Juknis sampai SOP kita siapkan. Yang kedua ialah peningkatan kapasitas manajerial dan kapasitas unit usaha. Kita lakukan BIMTEK. BIMTEK-nya tidak tatap muka, tapi BIMTEK semacam ini webinar. Kadang-kadang ketika di kendala kita memang kalau webinar semacam ini terkait dengan jaringan. Kalau di jaringan di Dinas PMD insya Allah kuat. Tapi beberapa desa di beberapa BUMDes ini memang kadang-kadang ada yang lemah, sehingga sedikitnya mengurangi kekuatan dari daya serap dari BUMDes tersebut.
Yang ketiga ialah pembentukan forum BUM desa, kecamatan, dan kabupaten. Dan alhamdulillah forum BUMDes di kecamatan di Kabupaten Agung sudah terbentuk, dan sesegera mungkin ini akan kita bentuk forum BUMDes di kabupaten. Dan Pak Lianto sudah melayangkan surat per bulan Maret kalau tidak salah, dan kaitan dengan forum BUMDes kecamatan kita sudah membentuk, dan sesegera mungkin forum BUMDes di tingkat kabupaten juga akan kita siapkan. Nyuwun pangapunten Pak Lianto karena agak sedikit terlambat. Yang keempat ialah menjaring kemitraan dengan pihak lain tadi. Kita terus berupaya memberikan jaringan-jaringan kemitraan kepada BUMDes. Masuk ada jaringan di BUMN, kita disampaikan dengan Pertamina, kita sampaikan kita cari kerjasama dengan BUMDesmat dan pihak lain. Okay. Terus yang berikutnya marketplace khusus desa. Tadi sudah saya sampaikan kita siapkan aplikasi namanya Pasar Desa. Okay. Mudah-mudahan nanti segera bisa terlaksana dengan baik. Yang terakhir ialah tematik pendampingan, pengabdian, dan penelitian dari perguruan tinggi. Kami mohon dengan hormat, mohon dibantu BUMDes di Kabupaten Agung. Barangkali saya tidak menemukan referensi terkait dengan tematik pendampingan yang khususon terkait dengan BUMDes. Nanti barangkali dari IAIN bisa menjelaskan terkait dengan ini. Harapan kami terkait dengan KKN dan pengabdian kepada masyarakat ini kalau bisa diarahkan pada pengembangan khusus BUMDes, dan kami sangat terbuka. Ada dari pihak perguruan tinggi yang bisa membantu kami terkait dengan pendampingan, pengabdian, penelitian teman-teman KKN atau skripsi ataupun tesis sangat terbuka, dan itu bagi kami ialah satu kinerja yang luar biasa. Nah, ini perlu kami sampaikan potensi yang ada wisata desa. Ini ada agrowisata jeruk di wilayah Samar, Pak Purworejo. Juga ada Loka Kayangan yang di Mulyasari tadi. Ada Nangkulapak yang ada di Kendal Bulur. Lalu ada Pasar Senggol, yaitu BUMDes. Pasar Senggol itu di Desa Bangor. Lalu ada BUMDesmat yang mewakili ini Bangun Jaya. Karena ada beberapa desa yang di BUMDes yang mengelola BUMDesmat seperti Mangunsari, ini juga ada BUMDesmat. Yang terbaru wisata digital dan itu wisata yang mengarah kepada wisata organik, tumbuhan organik. Ada bimbing organik, ada sayur mayur organik, dan lain sebagainya yang sifatnya organik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti lebih kepada kata diskusi, monggo barangkali ada yang perlu disampaikan kepada kami, kritik, saran, masukan, monggo terbuka bagi kami dan mata-mata. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ini Bapak Wahyu selaku pembicara pertama sekaligus beliau praktisi di bidang BUMDesa. Bapak Imam Syafi'i selaku lurah di kepala desa di Durenan. Saya mengucapkan terima kasih karena berkenan menerima mahasiswa IAIN Tulungagung untuk ngangsu kawruh, terutama terkait dengan BUMDes, pengembangan BUMDes. Yang terakhir Pak Lianto yang berkenan hadir, mungkin dari kami ketika saya presentasi banyak hal-hal yang kurang berkenan, mohon untuk dikoreksi.
Karena pada prinsipnya yang saya sajikan ini hasil dari beberapa refleksi lapangan, temuan teman-teman CEP atau Center of Economic and Policy Studies yang salah satu pusat studi yang dimiliki oleh IAIN Tulungagung, EB terutama Fakultas Ekonomi. Saya hanya melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yulianto ya. Salam kenal Bapak, juga Pak Lurah, Mbak Lurah, salam kenal. Kalau Bu Arbaul Fauziah ini bukan orang baru, bagian dari keluarga kita juga. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yulianto tadi. Next, Mas. Next. Ini mana? Lanjut. Pertama, saya akan bicara tentang bagaimana perencanaan BUMDes. Saya fokus saja di BUMDes. Menurut saya, dalam hal proses perencanaan, BUMDes itu memiliki dua blok utama. Pertama itu adalah Village Resource Planning, dan yang kedua adalah Village Relationship Management. Nah, dua-dua ini menjadi penting untuk bagaimana perencanaan BUMDes itu ke depan bisa berhasil. Pertama, yang namanya Village Resource Planning atau perencanaan sumber daya desa tadi sudah diuraikan oleh Pak pemateri pertama mengenai legalitas BUMDes dan lain-lain gitu ya, termasuk aspek kelembagaan dan lain-lain. Saya hanya bicara soal bagaimana perencanaan. Tentu perencanaan itu yang pertama adalah bagaimana menyiapkan sumber daya desa. Sumber daya desa ini baik itu berupa SDM orangnya, orang itu bisa dia punya kemampuan untuk mengelola, atau dia dalam bentuk lain seperti informasi, mengelola data, potensi, itu merupakan Village Resource Planning atau perencanaan sumber daya desa. Nah, sumber daya desa ini berupa human capital atau modalnya berupa manusia. Jadi desain apapun ketika BUMDes itu tidak memiliki SDM, ya menurut saya ini akan menjadi terpendak atau masalah tersendiri, karena memang tidak punya human capitalnya atau modalnya, sehingga sulit untuk menggerakkan apa yang dimiliki di manajemen ini. Yang kedua, sumber daya potensi desa. Sumber daya potensi desa itu juga bisa berbentuk alam. Tadi sudah diceritakan oleh pemateri pertama, alam itu bisa lahan, bisa sekitar desa yang dimiliki, dan itu bisa menjadi digerakkan menjadi sumber ekonomi. Itu namanya sumber daya alam. Yang kedua, sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan itu tadi juga sudah disampaikan, misal dari mana dana BUMDesnya dan seterusnya. Nah, yang ketiga, sumber daya alam atau bahan baku, produk. Kalau memang BUMDes itu ingin menciptakan satu produk unggulan atau produk-produk UKM yang ada di desa, sehingga semua itu bisa terintegrasi menjadi satu dalam proses perencanaan. Ketiga adalah input
dari sebuah ekonomi. Ada nilai manfaat. Jadi kalau kita ingin merencanakan BUMDes, minimal unsur-unsur tadi itu terpenuhi. Terpenuhi itu artinya ada human capital atau orang yang mengelola, sumber daya alam atau bahan baku, sumber daya keuangan. Nah, ketiga itu bisa nggak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomi? Karena teknologi sekarang itu juga dibutuhkan bagaimana melayani. Nah, yang kedua adalah village relationship management. Nah, ini di samping perencanaan pertama tadi soal sumber daya juga adalah desa punya enggak manajemen hubungan tata kelola masyarakatnya, baik tentang sumber daya yang dimiliki maupun kebutuhan masalah yang ada dalam masyarakat. Kebutuhan masalah yang ada di masyarakat itu semisal kalau mau ini ya, mau apa istilahnya, saya nggak bisa screenshot lagi ya. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan, tapi ini trouble ya tadi. Menyiapkan analisis masyarakat konsumen. Jadi konsumen itu berupa masyarakat, tidak hanya masyarakat, tetapi juga di luar masyarakat desa itu. Misal saya sebenarnya menampilkan survei instrumen pemetaan rumah tangga. Dalam hal ini kita coba petakan belanja pangan. Belanja pangan itu di masing-masing desa itu komponennya semisal beras, sayur mayur, minyak goreng, bumbu masak, lauk pauk, gula, kopi, teh, susu, dan rokok. Nah, kalau ini dipetakan ya, di desa, kebutuhan beras desa A misal berapa ton, sementara kita paling permintaan bahan saja yang tersedia di desa, dan itu pasti akan dibeli oleh masyarakat. Kebutuhan pokok itu ya rokok, ya, terus gas, beras, sayur mayur, berapa ton? Kita kan tidak pernah bicara soal data. Ya, data itu artinya itu yang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh beras. Satu hari itu dalam satu keluarga itu habis berapa? Itu kan kalau kita punya data kebutuhan per bulan, per tahun, berapa ton ketemunya, kita bisa kerjasama dengan Bulog, BUMN. Semisal kebutuhan tabung gas, satu hari itu berapa gas? Kita semisal nanti kerjasama dengan Pertamina untuk pengadaan gas, dan itu pasti laku untuk BUMDes, dan untungnya ya tipis memang. Tetapi dari hal yang paling kecil, dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dicukupi saja dulu oleh BUMDes, sehingga tidak bicara yang besar-besar dulu, tetapi yang real kebutuhan masyarakat itu sebagai pasar yang akan diposisikan oleh BUMDes. Tadi itu kebutuhan-kebutuhan yang saya sebut, teh, gula nanti bisa kerjasama dengan PTPN, pabrik gula itu ya. Harga bisa bersaing. Kalau kebutuhan
per ton, per kintal itu ya, baik beras, baik gula itu kita bisa data, kita survei kebutuhan harga, itu sudah jadi satu poin tersendiri. Orang kan tidak mungkin ya jualan beras, jualan minyak goreng, jualan rokok, jualan gula itu rugi. Itu pasti laku karena itu kebutuhan. Yang kedua, produk BUMDes. Produk BUMDesnya tadi seperti itu. Yang berikutnya adalah sistem promosi dan distribusi. Nah, untuk sistem promosi dan distribusi nanti bicara soal teori-teori pemasaran. Hubungan konsumen juga sama. Kegiatan utamanya apa? Sumber daya utamanya apa? Partner utamanya apa? Struktur anggarannya bagaimana? Sumber pendapatannya seperti apa? Terus analisis pestelnya seperti apa? Yang paling penting juga kontribusi terhadap IDM-nya seperti apa? Indeks Desa Membangun. Itu beberapa blok yang memang yang harus dilakukan di dalam perencanaan BUMDes. Jadi kalau BUMDes tidak direncanakan dengan baik, hanya lahir berdasarkan keinginan sekedar ada itu ya, melaksanakan undang-undang atau karena memang tuntutan dari pemerintah pusat, maka BUMDes itu tidak akan berkembang karena tidak pernah dibahas perencanaan bagaimana supaya BUMDes itu bisa berkembang. Ya, tadi yang saya sebutkan 2 poin itu ya. Next. Mana ini? Nah, apa saja variabel dalam masyarakat atau konsumen dalam BUMDes? Nah, menurut kami ada 4 variabel yang harus dianalisis dalam masyarakat atau konsumen dalam BUMDes. Pertama, menganalisis kebutuhan masyarakat desa yang dijadikan target konsumen. Maka dengan mengetahui data informasi masyarakat di desa, karena memang setiap desa itu kebutuhannya beda-beda. Ini untuk menentukan core bisnis BUMDes. BUMDes itu mau bisnis apa? Harus jelas. Konsen di situ tidak menguntungkan juga tidak mungkin bahwa bagian dari bisnis desa itu tidak menguntungkan. Untung tetapi juga keuntungannya untuk membangun masyarakat desa lagi. Yang paling mudah semisal ya buat klinik kesehatan. Seluruh masyarakatnya diasuransikan. Diasuransikan itu pakai BPJS atau yang lain. Kita kerjasama dengan dokter. Kalau dokter itu kan BPJS hanya 7 juta per bulan. Kalau masuk analisis, misal orang dari BPJS itu ada pasien, tidak ada pasien, itu hanya 14 juta. 14 juta uang untuk operasional. Sementara dari bayar dokter dari BPJS itu 1 bulan 7 juta, itu masih untung. Kalau kita mau serius di klinik, ya buka klinik kesehatan, masyarakatnya juga menjadi sehat. Itu salah satu core, misal core bisnis kalau mau ditentukan. Selain tadi soal kebutuhan pangan, yang real itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi target konsumen mengetahui dulu data. Menurut saya data itu menjadi kunci bagi BUMDes mau melakukan bisnis apa. Kayaknya kalau tanpa data, sekedarnya saja, maka menurut saya itu akan sulit untuk berkembang. Apalagi untuk merencanakan lanjutan-lanjutannya. Yang kedua adalah menganalisis masyarakat yang dijadikan target.
Dengan mengetahui data, sekali lagi data, bisa merencanakan produk apa yang ingin menjadi unggulan BUMDes tersebut. Semisal simpan pinjam. Ya, simpan pinjam dibutuhkan atau enggak masyarakat? Kalau enggak, ya sulit. Contoh, kita itu di Pasar Ngemplak itu menggagas namanya gerakan Harokah Ta'awun. Ini contoh saja. Jadi Harokah Ta'awun itu orang masing-masing bulan itu dia punya modal awal 200.000 sebesar 30 pedagang. Nah, pedagang itu boleh pinjam, tapi dia harus nabung, bergulir ya. Kalau dia tidak punya uang, semisal mau pinjam kebutuhan untuk sekolah anaknya, pinjam berapa? Maksimal 500, dikasih 500. Ngangsur tiap hari berapa? Bisa 10.000, 5.000 dalam jangka waktu tertentu. Tapi ada kewajiban nabung. Di mana letak ta'awunnya? Semisal dia dikasih pinjaman 500.000, dia harus wajib nabung 10% dari total pinjaman. Jadi dia nabung, bukan bunga. Nah, uang itu diputar lagi untuk dipinjamkan ke yang lain. Ke komunitas itu terus. Jadi mereka muter, minjam uang, tetapi tidak dikenakan bunga untuk pengembangan usaha. Itu contoh di Pasar Ngemplak misal, yang coba kita dampingi hasil riset kita yang terakhir. Nah, itu kan jelas metodenya, core-nya, sampai planningnya. Jadi itu yang menurut saya selain data. Yang ketiga adalah harapan masyarakat. Apa sih harapan masyarakat itu dengan adanya BUMDes? Ya, ini harus dicari juga. Apakah kehadiran BUMDes itu bisa untuk memenuhi harapan masyarakat atau sebaliknya? Ini yang kemudian harus dicari oleh pemerintah desa atau pengurus BUMDes, sehingga kehadiran BUMDes itu betul-betul mempunyai nilai manfaat. Next. Yang keempat adalah perintah undang-undang, bahwa dalam menjalankan usaha BUMDes, salah satunya adalah untuk menjalankan perintah undang-undang, seperti yang disampaikan oleh Bapak pemateri yang pertama. Jadi variabel yang saya maksud mendasari berdirinya BUMDes dengan perencanaan itu menjadi alasan atau motivasinya adalah pertama, sehingga untuk apa BUMDes ini dibuat? Kembali, sehingga kan pandemi seperti ini banyak BUMDes yang tidak survive, yang tidak bisa maju, karena memang nilai filosofis dari BUMDes itu rapuh. Bangunan dasar dibangun, berdirinya BUMDes itu tidak hanya menjalankan perintah undang-undang. 4 tadi itu menurut saya harus terpenuhi. Sehingga kemudian untuk apa BUMDes ini dibuat? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, sehingga ada data, ada core bisnisnya, ada perintah undang-undangnya, dan seterusnya. Sehingga jelas tahapan-tahapan dalam perencanaan BUMDes itu. Kalau ingin BUMDesnya maju, kokoh, kuat, memenuhi harapan masyarakat. Dan produknya juga produk yang berasal dari lingkungan. Baik itu alam, potensi alam desa, potensi ekonomi desa,
potensi-potensi yang ada di desa bisa dipasarkan. Karena memang hasil real dari pemetaan awal yang dilakukan oleh pengurus BUMDes dalam melakukan perencanaan tadi. Next, langkah kedua ya. Next, Mas. Mana ini moderator? Apa? Nah, yang berikutnya adalah next Mas. Lanjut. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, sehingga Pak BUMDes yang bagus adalah BUMDes yang mampu menjelaskan langkah-langkah perencanaan usahanya. Tidak musim semisal booming ketika desa wisata di Klaten sama di Pujon Kulon Malang itu yang bagus memanfaatkan lahan desa karena memang view-nya di dua desa tersebut itu bagus. Contoh di Malang Pujon, saya sudah beberapa kali ke sana, sudah diskusi dengan pengurus BUMDesnya karena memang view-nya bagus, di samping didukung oleh BNI misalnya oleh perbankan. Nah, kalau direplikasi sebenarnya bisa saja kalau memang punya perencanaan potensi alam yang bagus juga, desain bisnis yang bagus juga, sehingga kadang replikasi BUMDes yang sudah bagus dan sukses itu belum tentu ketika konsepnya diekspor ke desa tertentu itu juga berhasil. Karena ada beberapa kendala atau ada faktor-faktor yang berbeda. Sehingga perlu pemetaan awal, perencanaan awal, sumber daya apa yang bisa dimiliki dan dikelola secara maksimal dengan ongkos yang murah. Itu poinnya. Nah, kalau langkah pertama tadi bisa dianalisis konsumennya, baik kebutuhan, terus masalahnya untuk kita selesaikan, harapannya bisa enggak dipuaskan masyarakat itu. Dan perintah undang-undangnya seperti apa? Tentu undang-undang desa. Nah, baru kemudian bisa menjawab produk apa yang mampu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memuaskan harapan masyarakat, serta melaksanakan undang-undang. Itu yang menurut saya BUMDes dalam instrumen yang baik. Menurut saya, perspektif saya pribadi. Ya. Nah, sehingga tidak hanya lahir ini karena perintah undang-undang, ini sekedar ada, sehingga ketika masa pandemi seperti ya, survive. Oleh karena itu, maka perlu perencanaan yang bagus. Nah, bagaimana BUMDes menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ini yang menjadi penting. Next, Mas. Ya, jadi kebutuhan menciptakan kebutuhan itu harus dilakukan di BUMDes. Memang sehingga pengurus BUMDes itu betul-betul harus orang yang memahami tidak hanya entrepreneur, tetapi juga manajemen. Manajemen ini menjadi kunci. Apabila diawali kebutuhan masyarakat, maka BUMDes menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, bisa jadi produk itu adalah produk dalam bentuk barang dan jasa. Tadi saya sudah katakan di awal, bisa jadi BUMDes itu core bisnisnya dagang dan jasa. Sayur mayur. Di musim pandemi ini kan, semisal saya tidak bisa menampilkannya. Ada di salah satu BUMDes mana? Ini bisa mungkin
bisa ditampilkan ya. Coba saya dikasih share screen-nya, Mas. Untuk bisa share screen salah satu. Bukan. Share screen. Ini apa? BUMDes yang sudah punya aplikasi jual beli. Nah, ini saya mau kirim kemana ini? Jadi ada BUMDes yang sudah punya aplikasi. Saya kirim ke ini aja. Nah, silakan di chat. Saya sudah kirim di dapur kita BUMDes Smart. Itu yang ada di NTT. Saya punya juga yang di mana? Di Magelang sama. Core-nya jualan bisnis sayur. Silakan bisa dibuka di chat itu ya. Dapur kita BUMDes Smart. Jadi di musim pandemi, orang itu kalau belanja ke pasar takut karena ada virus corona itu ya, maka cukup lewat aplikasi itu pesen sayur 1 paket, pesen beras, pesen apa lauk pauk itu ya, tinggal klik pesen, sudah ada harganya, sudah di situ juga tertera mau itemnya sendirian, ada buah, paket buah, promo, brokoli, buncis, sama isinya kebutuhan-kebutuhannya ditampilkan. Nah, orang tanpa takut gitu ya, kemudian pergi ke pasar, tidak usah pergi ke pasar, tapi cukup pesan di BUMDes, kemudian diantar oleh BUMDes, maka ini kan bisnis yang survive di tengah pandemi seperti ini. Bayangkan kalau orang takut ke pasar, kemudian dia tidak belanja setengah was-was itu. Nalarnya kan musim pandemi seperti ini kan nalar curiga. Ini ada virus coronanya atau enggak dan seterusnya. Nah, kalau kemudian BUMDes kreatif mendigitalisasi dagangannya dalam bentuk seperti itu yang saya share tadi, maka pesennya itu enak diantar. Nah, dari mana bahan pokok jualannya BUMDes? Itu bisa beli di petani sekitar, petani warganya. Ada beras, berapa ton berasnya yang dihasilkan oleh petani setempat, kemudian diselip, dikantongi, diproduksi sendiri, hasil dari jualannya BUMDes yang 5 kiloan, yang 3 kiloan, gitu ya. Nanti bisa dikirim. Petani berasnya dibeli oleh BUMDes, diproses, BUMDes dijual lagi ke warga atau di luar warga desa itu. Sehingga hulu hilirnya bisnis, jadi produknya BUMDes itu beli dari petani, ya, oleh pengurus BUMDes, BUMDes kemudian menjualnya lagi ke petani, ke warga, itu dengan harga yang kompetitif. Sehingga keuntungan BUMDesnya itu juga untuk pembangunan indeks membangun desa. Jadi dapat dua-duanya, mendongkrak ekonomi masyarakatnya iya, membangun desanya juga iya. Sehingga menurut saya ini menjadi satu hal yang harus direncanakan. Kira-kira bisa ditampilkan enggak Mas itu yang dapur kita? Bisa sebagai contoh. Mas admin?
Hanya saya pakai nah, ini contoh saya share instrumen ya. Halo. Ini contoh pemetaan kampung survei rumah tangga yang kita buat. Jadi kita punya petanya, daftar penghuni rumahnya berapa, terus rumahnya bagaimana, ada berapa anak, terus digambar secara sederhana di Dena itu ya. Nah, terus ini pertanyaannya sebenarnya, belanja rumah tangga bulanan. Jadi per kakak itu ditanya, dia 1 bulan itu habis beras berapa untuk belanja pangan, sayur berapa, minyak goreng berapa, bumbu masak berapa, dan seterusnya. Nah, untuk belanja energi, itu ada kayu bakar, ada gas, ada minyak, ada listrik. Kalau listrik, BBM atau listrik, itu kan bisa kita buat aplikasi. Di aplikasi yang BUMDes tadi. Belanja pendidikan, ada iuran komite sekolah, jajan anak-anak, transport, ongkos berobat. Kalau ongkos berobat itu juga bisa diketahui, kita bisa mendirikan klinik di desa itu. Belanja lain-lain, iuran sosial, iuran RT, RW, ongkos pemeliharaan alat produksi, kalau punya ya, belanja pakaian, dan seterusnya. Kalau data ini bisa didapatkan oleh pengurus BUMDes, sudahlah, ini dibuatkan core bisnis saja. Pasti itu laku ya. Itu salah satu instrumen yang bisa kita pakai untuk bisnis itu. Nah, yang berikutnya di musim pandemi itu kemudian didigitalisasi supaya survive. Kalau tidak digitalisasi sekarang mau bagaimana mengenalkan produk, misal ini contoh. Nah, ini contoh. Nah, ini yang saya maksud. Nah, ini kan proses digitalisasi itu, silakan. BUMDes AU Gula, Desa Detusuko Barat. Ini kami bersama beberapa kementerian itu mendesain ini. Ya. Itu 1 hari sebenarnya. Kita buat, kemudian jadi. Bayar di tempat, itu kan ada tulisannya sampai order. Ini sayur paket, sayur satuan, bumbu dapur, buah, beras. Itu yang paketannya. Terus sayur satuannya. Dan ini harganya dicantumkan. Harga sewaktu-waktu tentu mengikuti tren pasar. Mulai terong, wortel, bayam. Ini bumbu dapurnya. Bawang merah 1 kilo, bawang putih, bawang kecil, bawang cabai keriting, kunyit, buahnya juga disediakan, beras, produk olahan, ya, kopi, dan seterusnya. Ini menurut saya kalau dikembangkan di dalam proses bagaimana merevitalisasi bisnis BUMDes itu bisa sangat luar biasa. Bisa sangat luar biasa menurut saya ini. Nah, oleh karena itu menjadi penting bagaimana mengembangkan perencanaan bisnis BUMDes itu yang tadi saya sampaikan, termasuk juga core bisnisnya. Jadi dengan adanya pandemi seperti ini, itu bisnis yang dilakukan oleh BUMDes masih tetap survei. Itu barang dan jasa ya, yang tadi saya tampilkan. Untuk BUMDes juga perlu merumuskan apa produk yang bisa digunakan
memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu yang disebut village resource planning. Sehingga BUMDes itu betul-betul kokoh dan survive dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang kedua, tentu langkah BUMDes selanjutnya adalah menciptakan produk sebagai solusi. Contoh, apabila ada peluang usaha di masyarakat, ternyata masyarakat memiliki masalah permodalan. Ini yang untuk UKM-nya desa atau warung-warung kelontong gitu ya, yang di musim pandemi seperti ini. Karena kan tingkat kebutuhan masyarakatnya itu berbeda. Kalau yang kelontong semisal butuh modal, kasih saja pinjaman. Jadi nanti ada usaha keuangan mikro. Nah, tinggal ditentukan berapa batas minimal pinjaman, maksimal pinjaman yang ditentukan oleh pihak BUMDes. 1 juta, 1.500.000 dengan metode pengembaliannya seperti apa, dengan jaminan atau tidak, itu menjadi rumusan yang harus dilakukan oleh BUMDes apabila memang melakukan atau mengambil peluang-peluang usaha dalam bentuk usaha keuangan mikro. Ada pelaporannya, ada standar keuangan pelaporan yang jelas, arus kas, misal. Itu perlu perencanaan yang matang kalau di bidang keuangan mikro untuk pembiayaan unit usaha kecil di desa-desa itu. Sehingga mereka yang berusaha juga survei. Selanjutnya, selain produk atau nilai yang ditawarkan BUMDes untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah, maka BUMDes dapat merencanakan pula tentang pemenuhan harapan. Contoh, misal ada orang desa yang ingin anaknya masuk perguruan tinggi. Nah, maka BUMDes bisa juga melakukan usaha jasa di bidang bimbingan belajar. Ini kan usaha menurut saya. Karena berangkat dari kebutuhan. Kalau mau tryout, ada berapa anak SMA yang mau di desa itu, yang sekolah, kemudian adakan saja bimbingan belajar. Mendatangkan guru tutorial di desa itu, atau yang sudah masuk perguruan tinggi, nanti dibuat nilai tambah. Itu kan sekali lagi BUMDes yang memang bisa membaca kebutuhan masyarakat. Itu contoh misalnya. Agar BUMDesnya terus berinovasi dan berkembang. Ya. Nah, bagaimana syarat produk BUMDes yang baru saja mendirikan usaha agar mampu bertahan dan berkembang? Ini yang tadi disampaikan BUMDes yang masih layamutu wala yahya itu ya, masih kembang kempis itu. Yang pertama adalah cari atau buat produk yang rendah biaya atau low cost-nya kecil. Karena BUMDes yang masih pemula itu belum memiliki pengalaman. Jangan dulu mendirikan BUMDes langsung targetnya besar, usaha besar, tetapi tidak ditunjang oleh pengalaman, keterampilan pengurusnya, atau pengetahuannya tidak cukup dalam menjalankan usaha, maka ya akan repot. Cari dulu bisnis yang atau usaha yang biayanya kecil. Jadi tidak kalaupun rugi itu tidak teman-teman gitu ya.
Nah, ini menjadi penting. Yang kedua adalah cari dulu marketnya atau pasarnya. Apa sih pasar yang akan dituju? Nah, sehingga kemudian BUMDes itu baru bisa menampilkan produknya. Kalau pasarnya jelas, jangan produknya dulu, pasarnya tidak jelas. Kebanyakan dari kita itu, BUMDes itu membuat produk, tetapi tidak jelas pasarnya ini siapa. Itu kadang yang kemudian akhirnya BUMDes tidak survive. Sehingga menjadi penting membuat pasar sebelum produk. Pasar itu ya masyarakat. Masyarakat itu butuhnya apa sih? Nah, itu BUMDes menyediakan produknya. Kalau ingin bisa bagus. Yang ketiga adalah menguntungkan atau untung tinggi. Artinya dalam merencanakan satu produk BUMDes ya, harus buat margin laba tinggi. Ini untuk memotivasi. Terutama untuk mengantisipasi adanya biaya-biaya yang tidak terduga. Sehingga profit BUMDes mampu untuk membiayai biaya-biaya yang jauh dari kerugian. Jadi harus ada profitnya bisa dihitung. Pertumbuhan jualannya itu bisa dihitung. Ada evaluasi dalam 1 bulan. Aku jualan ini, biaya operasionalnya berapa, biaya produksinya berapa, keuntungan per bulan laba bersihnya berapa. Ada targetan, berapa pertumbuhan yang ingin dicapai. Sehingga kita kalau semisal tidak tercapai, maka ada evaluasi, ada strategi yang harus dilakukan oleh pengurus BUMDes untuk bisa merealisasikan target-target yang sudah ditentukan bersama itu. Nah, sehingga apa? Produk layanan BUMDes yang tadi sudah saya paparkan di atas yang awal tadi adalah bahwa kehadiran BUMDes itu menjawab kebutuhan, masalah, harapan konsumen, masyarakat itu konsumennya dengan syarat produk dengan syarat produk yang low cost, biaya rendah, marketable, diterima masyarakat dan punya profitable. Jadi sangat profit gitu ya. Bahwa usaha ini ke depan berkembang bagus dan seterusnya. Langkah ketiga dalam perencanaan BUMDes adalah membangun channel atau distribusi. Nah, yang dimaksud membangun channel dan distribusi adalah menganalisa pasar, balik kepada soal bagaimana pasar dan kebutuhan. Yang kedua tadi kerjasama. Kebutuhannya apa, nanti BUMDes bisa kerjasama. Kebutuhannya gas, bisa kerjasama dengan SPBE, ya. SPBE yang di mana kan banyak ya, di Tulungagung atau di Trenggalek untuk menyediakan tabung yang 3 kiloan gitu. Terus beras dengan bulog atau produksi sendiri terus dibuat yang 5 kiloan, disablon pakai plastik, di packing beras baru itu enak. Atau kerjasama dengan ikannya. Ini yang terbaru semisal masker standar WHO. Jadi ada, taruhlah di desa tersebut, di desa si A atau si B, ada penjahit, maka
saya bisa menchannelkan untuk pelatihan membuat masker standar WHO dengan jahitin.com. Jadi jahitin.com itu salah satu anak muda yang kreatif. Dia awalnya itu teman saya, orang Surabaya. Dulu dia itu mau jahit, ceritanya ya, ini agak melenceng. Dia dulu menjahit menjahit pakaiannya. Dia keliling seluruh Surabaya, tidak ketemu. Semua sudah full. Dia berpikir betapa sulitnya kemudian orang mau jahit di Surabaya itu. Suatu waktu dia ketemu salah satu penjahit di pinggir kota Surabaya. Kemudian dia menjahitkan di situ. Dalam waktu 3 hari jadi, jahitannya murah. Kemudian dia lihat bagus, maka kemudian dia membuat jahitin.com. Seluruh penjahit di Surabaya dia data, dia masukkan di aplikasi. Jadi orang mau pesen jahitan itu tidak usah repot-repot, cukup ketik jahitin.com, maka sudah bisa. Artinya sudah dengan ongkos yang murah. Nah, per aplikasi dia kena hanya uang admin dikenakan 15 sampai 20. Bayangkan kalau di Tulungagung yang banyak konveksi, tetapi kemudian tidak mampu membuat masker standar WHO, kan rugi menurut saya. Nah, itu kan bisa dimaksimalkan. Itu peluang, salah satu peluang menurut saya. Salah satu peluang. Oke. Mohon maaf untuk waktu presentasi kurang 5 menit. Oh iya, siap. Saya percepat. Selain membangun channel, kemudian distribusinya dipikirkan, distribusi kayak apa. Sehingga bagaimana manfaat produk BUMDes dapat dinikmati oleh masyarakat. Sehingga jelas tadi dalam prinsip-prinsip manajemen. Contoh kanal informasi, memiliki sistem informasi website, tokoh online, ya kayak tadi itu yang saya bilang di awal kayak dapur kita, Fresh Tani dan seterusnya, sehingga ini punya informasi itu namanya channel dan kanalnya ditampung di sana. Ada flyer kecil itu loh. Ada UKM, semisal kopi yang bagus di desa itu, difoto, diedit supaya bagus, dikasih narasi sedikit, dikirimkan, diviralkan. Maka orang akan datang ke sana. Oh, ini ada kopi Tulungagung, teh Tulungagung yang terkenal, yang rasanya khas dan seterusnya. Itu namanya membangun channel dan distribusi. Nah, sehingga hal-hal seperti itu menjadi salah satu kunci menurut saya bagi keberhasilan mengelola BUMDes supaya tetap survive di dalam situasi apapun. Nah, jenis-jenis usaha BUMDes itu banyak. Ada bisnis sosial, ada bisnis uang. Bisnis sosial itu dalam bentuk memberikan keuntungan kepada warga. Misal BUMDesnya membuat aplikasi yang jualan warga. Jadi warga yang ada itu, yang punya lapak dan punya jualan, bisa jualan di aplikasinya BUMDes. BUMDes hanya menyediakan channelnya, sehingga per transaksi dikenakan berapa ya. Bisa dalam bentuk bisnis uang, tadi semisal
bisnisnya ini apa, membiayai usaha dengan pinjaman tertentu dibatasi ya. Bisnis sewa, penyewaan itu tadi sudah disampaikan terop atau yang lain yang berbasis kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi itu salah satu jenis-jenis bisnisnya. Usaha bersama tadi juga sudah yang 5 desa jadi satu itu namanya usaha bersama dan seterusnya. Nah, bagaimana prinsip dalam mengelola BUMDes? Pertama, kooperatif. Adanya partisipasi keseluruhan konsumen. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, emansipatif. Yang keempat, transparan, akuntabel, dan sustainable. Itu prinsip-prinsip di dalam pengelolaan BUMDes. Jadi kalau tadi sudah dijalankan, kepercayaan masyarakat tumbuh, maka BUMDes itu bisa untung sekaligus semua masyarakat memiliki BUMDes yang ada di desanya, karena berangkat dari kebutuhan masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada